Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kembali kita dalam mengharapkan mencari mengejar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua tentang uzur salat. Karena uzur salat itu kemarin orang yang bisa saja dia mengakhirkan sholat akan tetapi tidak mendapatkan dosa, itu ada dua. Yang pertama kemarin kita pada hari Khamis kita baca yaitu an-naum, yaitu tidur, tapi ada beberapa kriteria tidurnya. Tidur kriterianya adalah dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tiba-tiba bangun-bangun udah mau berakhir waktu sholat, nah itu tidak berdosa, akan tetapi segera untuk dilaksanakan. Kemudian atau dia tinggalkan atau dia terlewat waktu sholat, kecuali tidur yang dia tidur sudah tahu udah masuk waktu sholat, dia juga yakin gak bakalan bangun, malahan tidur. Nah itu berarti dia berdosa, menyengaja melalaikan sholat. Maka sekarang adalah bagian keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisyanu, dan kedua karena lupa. Jadi yang pertama bisa dikategorikan uzur sholat, atau dia tidak berdosa disebabkan dengan sholatnya akhir waktu atau bahkan melewati waktu sholat. Karena pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Al-makna an-nasaniya min a'dharis sholati, bahwa yang kedua dari uzur sholat an-nisyanu, yaitu lupa. An-nasaniya min a'dharis sholati, bahwasanya yang kedua dari uzur sholat an-nisyanu, yaitu lupa. Lupa bahwa dia sangkain di hati dia ini pede banget udah sholat deh kayaknya. Nah, ingat-ingat begitu sudah habis waktu atau belum habis waktu, udah mepet waktu. Nah lupanya ini dia mengakhirkan sholat atau dia bahkan melewati waktu sholat tapi karena lupa, itu tidak berdosa tapi harus segera dilaksanakan sholatnya. Lakin bisarti, tetapi dengan syarat alla yansha'a an manhiyin anhu, jangan ia lupa dari yang dilarang padanya. Ka'an yadkhula, seperti masuk. Waktu sholati, pada waktu sholat. Wa ya'zama ala fi'liha, kemudian ia bertujuan mengerjakan sholat. Wa ya'zama ala fi'liha, dan bertujuan dia udah sembahyang dulu gitu. Sholat dulu summa yatasyaghala, kemudian dia sibuk tiba-tiba megang kitab bimutola'ati kitabin, dengan mutalaah kitab. Dia sibuk baca kitab ini itu sampai-sampai dia lupa. Orang tadi mah dia udah niat kayak mau sholat, dia lupa ternyata belum sholat. Atau sibuk dengan apa? Ausun atin, atau dengan pekerjaan, ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu, ngangkat telepon, balas WA, megang sapu, nyapu, lihat belakang ada jemuran, ngangkat, sampai di kamar dilipetin, sampai lupa kalau dia belum sholat. Fayakhrujul waktu, keluarlah waktu sholat, wa huwa ghafilun, ia lalai itu sama sholatnya.
Maka kata Allah, salah satu orang yang mendustakan agama, nauzubillah min dzalik, astagfirullah, adalah mereka alladzina hum an sholatihim sahu. Mereka melupakan atau melalaikan sholatnya. Sholat mah sholat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahu, mereka yang melalaikan sholat. Fa innahu la isma alaihi, yang dia kerjain tuh sholat sesungguhnya tidak ada dosa padanya, hina izin, ketika hal ini terjadi orang lupa banget, bukan disengaja. Lalainya tuh karena dia emang lupa. Wala yajibu alaihil qada'u fauran, dan tidak wajib segera mengkodokkan. Karena dia udah kerjain sholat, walaupun jadi akhir waktu. Atau juga bisa jadi sudah habis waktu. Cuman dia ngerjain, lupanya tuh karena ngerjain yang nggak dilarang sama Allah, seperti baca kitab, dengan kerjaan orang perempuan. Cuman ini jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Kalau dijadikan sebuah kebiasaan, nanti itu namanya menyengaja lalai, kan gitu. Kalau sewaktu-waktu namanya manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Dalam seumur hidup kita pasti yang namanya udah dicap. Kalau nggak salah ya lupa, kalau nggak lupa ya salah. Ya berarti kita lupa, atau kita lupa untuk mengerjakan sholatnya. Sangkain kita mah udah perasaan udah sholat aja, diingat-ingat ternyata belum. Lagi kita sibuknya dengan yang bagus, dengan yang emang nggak dilarang. Walaupun memang kalau bukan karena lupa mah tetap nggak boleh melalaikan sholat, walaupun dengan alasan baca kitab, melalaikan sholat, menunda-nunda waktu sholat, walaupun dengan alasan banyak pekerjaan kita. Kalau dalam keadaan nggak lupa mah dosa. Ini bahkan kasusnya jadi lupa. Lupa, satunya nggak dosa, keduanya kalau dia memang keluar dari waktu sholat, tidak wajib segera mengkodokkan. Memang karena lupa, biasanya kaget dulu. Astagfirullah, kenapa tadi pakai megang kerjaan jadi lupa sholat. Ya Rabb. Amma idza nasya'a, adapun jika lupa, an manhiyin anhu, dari melakukan yang dilarang. Dia lupanya karena memang dia lagi melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, ya tahrimin, larangan yang diharamkan. Nah, ya tahrimin, larangan yang diharamkan. Kaqimarin, seperti berjudi. Au karohatin, atau memang, atau benci akan sholat, tidak suka. Emang nggak mau sholat gitu. Kayak nggak mau sholatnya sampai lupa mulu. Atau dia nggak mau sholat karena lagi asik melakukan sesuatu. Seperti apa? Kala abis satronji, seperti lagi main catur. Tanggung nih, tanggung. Seperti lagi main catur, main kartu. Falaisa bi uzri, bukan karena uzur. Faya sama bihi, maka ia berdosa. Wa yajibu alaihil qada'u fauran, dan wajib segera mengkodokkan sholatnya. Jadi lupa juga enggak disembarang lupa. Dia lupanya yang dia lakukan pekerjaan yang masih dibolehkan. Dia lupa karena dia mutolaah kitab. Dia lupa karena dia ngelakuin kerjaan yang penuh manfaat. Dia lupa. Bukan niat meninggalkan sholat. Tapi kalau lupanya lalainya karena dia
lagi asik main game, bahkan dia jadi nggak mau sholat, dia sibuk main catur, atau dia bahkan lagi berjudi, baru ingat sholat. Tapi ya kalau yang begitu mah bukan uzur namanya, pekerjaannya dosa, lebih-lebih ia tinggalkan sholat jadi dosa. Wa yajibu alaihil qada'u fauran, maka dia wajib sesegera mungkin untuk mengqada'kan sholatnya. Faslun fi bayani syuruti sihhatis sholat. Kita sambungkan dengan pasal menerangkan syarat-syarat sah sholat. Faslun, adapun ini satu pasal fi bayani syuruti sihhatis sholati, menjelaskan atau menerangkan tentang syarat-syarat sah sholat. Kita buka di pasalnya dulu. Faslun syurutus sholati samaniyatun. Pasal ini syarat-syarat sholat ada 8. Syarat-syarat sholat ada 8. Al-makna anna syurutu sihhatis sholati samaniyatun, bahwasanya syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat itu ada 8. Anna syurutu sihhatis sholati, bahwasanya syarat-syarat sah sholat samaniyatun itu ada 8. Wa sata'lama mimma ya'ti, dan akan diberitahu apa yang akan datang. Akan diberitahu apa yang akan datang, annaha aksara, bahwa lebih banyak dari 8 berarti. Annaha aksara, bahwasanya lebih banyak. Amma syurutul wujubu, adapun syarat wajibnya, fasitatun, ada 6 syarat wajibnya sholat. Satu, al-islamu, Islam. Orang memenuhi syarat wajib, nggak boleh enggak untuk mengerjakan sholat. Siapa? Orang Islam. Karena rukun Islam itu yang kedua, mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Syarat wajib yang kedua, wal bulugu, dan baligh. Kalau kita ngerasa diri udah baligh, sholat. Bahkan sholat mah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan, membiasakan anak-anak sholat itu bahkan dari mulai sebelum balik, yaitu umur 7 tahun. Dari mulai umur 7 tahun terus sudah dibiasakan untuk sholat. 10 tahun nggak mau sholat juga masih hukuman kecil. Wal aqlu, dan yang ketiga berakal. Kalau nggak mau dibilang orang nggak berakal, sholat. Karena orang berakal mau wajib sholat. Wan naqa'u minal haidi wan nifasi, yang keempat bersih dari haid dan nifas. Syarat wajib: 1 orang Islam, 2 orang baligh, 3 orang berakal, 4 orang yang suci atau bersih dari haid dan nifas. Yang kelima, wa bulughud dakwah, dan sampainya ajakan kepadanya. Ngerti dia sholat wajib, dia dengar dari ajakan keluarga, ajakan guru-guru, mengingatkan untuk sholat. Ada juga orang di pedalaman, udah dia balik, dia berakal, bahkan dia orang Islam, gitu ya. Kenapa orang di pedalaman disebut orang Islam? Karena dia nggak pernah yang namanya nggak pernah tahu ke masjid, nggak pernah sholat, nggak ada masjid juga, nggak ada gereja juga, nggak ada wihara juga. Tapi kita mengambil kepada keterangan hadis bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan dia terlahir dalam agama Islam. Nah, maka tapi nggak nyampe dakwah itu, nggak nyampe pesan apa itu Islam ke daerahnya, kemana, ke pelosok di hutan itu nggak sampai. Dia nggak memenuhi syarat wajib sholat.
Karena apa? Emang nggak sampai. Islamnya Islam karena dia terlahir nggak tahu syahadat, nggak tahu juga bagaimana dia beragama yang lain selain Islam, gitu. Ya udah dia hidup cuman dia hidup ngelihat yang dia lihat ya, orang sekitarnya yang bahkan mungkin pakaian yang nggak pakai pakaian, nggak nyampe tuh. Nah ini kalau orang sampai kepadanya, kalau sekarang dia nggak, oh saya nggak tahu, nggak pernah ngaji, bohong. Nggak pernah ngaji iya, tapi kan kamu punya handphone, bisa ngedengerin masjid pengeras suaranya di mana-mana. Kamunya nggak ngaji, tapi kedengeran suara panggilan sholat, kedengeran suara pengajian. Jadi nggak ada alasan, gitu ya. Orang-orang pelosok daerah yang benar TV nggak ada apa, nggak ada sampai bulu dakwah nggak ada, nggak sampai dakwah sana. Yang keenam, syarat wajib orang sholat itu wasalamatul hawasi, selamat panca inderanya. Semua panca inderanya ini normal kok. Orang yang buntung kakinya aja wajib sholat, orang yang buta aja wajib sholat, apalagi ini mah komplit, maka kaki, tangan, mulut, telinga semuanya dikomplitin oleh Allah, maka dia hukumnya wajib, tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat. Ya orang Islam, ya udah balik, ya berakal, ya yang perempuan gak lagi head, gak lagi nipas, ceramah, penceramah menyampaikan di TV, di handphone, langsung kedengeran sampai juga panca inderanya komplit, maka dia adalah orang yang wajib untuk mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab.